Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, perkenalkan nama kakak di sini Bintang Aditya Ramadan, biasa dipanggil Bintang atau Rama. Kalian bisa manggil Kak, Abang atau Om. Halo Kang. Halo. Di sini saya akan mengajak kalian untuk melakukan pelatihan membuat CV yang menarik menggunakan aplikasi Canva. Sebelum sini udah ada yang tahu belum sih CV itu apa? Aku tahu. Biodata diri. Kurikulum kita. Nggak sama servis. Makanya. Jadi tadi siapa yang jawab kurikulum kita? Saya. Ada yang jawab nggak semuanya? Saya. Apa yang anda ketahui dengan CV itu? Jadi di situ ada biodata untuk terus kayak apa namanya sejarah hidup kayak pengalaman profil diri, profil seperti itu prinsip-prinsip. Terus riwayat sekolah. Ya, sebelum kita lanjut, sebaiknya kita memulai bacaan dengan membaca doa. Berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh teman kita, CV itu kepanjangan dari kurikulum. Nah, jadi CV itu adalah bisa disebut juga rangkuman kehidupan, ringkasan kehidupan kita, gitu. Dari kita kecil hingga kita dewasa. Gitu. Oh, aku mau nanya, CV itu dari bahasa mana? CV itu dari bahasa apa? Inggris. Salah, salah. Bener gak? Coba dari bahasa apa? Bahasa singkatan. Salah. Iya betul, CV itu disingkat kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae itu bahasa apa? Gitu. Ada yang tahu nggak di sini? Ya, bahasa Latin. Saya ingatnya saya tahu. Bahasa Inggris Kak. Salah, bahasa Latin. Om, bahasa Inggris. Nah, Bahasa Inggris, bahasa Latin lah. Baby. jadi kurikulum vitae ini diambil dari bahasa Latin. Kurikulum itu adalah ringkasan dan vitae itu adalah kehidupan. Jadi bisa disebut itu kurikulum vitae itu adalah ringkasan dari kehidupan kita gitu. Jadi sebelum lanjut saya akan mengadakan SBK yang bertema itu apa cita-cita saya gitu kan. Sepertinya nggak mungkin gitu. Jadi setiap manusia itu pasti punya acuan dalam hidup, entah cita-cita ataupun keinginan gitu. Si Robi nggak punya ini. Cita-cita apa ya? Jadi sebentar dulu, Mama dengarkan dulu seperti ini saya contohkan. Jadi kalian perkenalkan dulu nama kalian satu-satu. Saya deh. Sebentar saya contohkan. Jadi perkenalkan nama kalian dan sebutkan apa cita-cita kalian. Siap, Bang. Bisa dimulai dari sebelah sini, silakan sebutkan nama. Alam nggak usah. Sebutkan nama dan apa cita-cita Anda. Diri, ya silakan kalau mau berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Antonio. Cita-cita saya ingin menjadi pilot. Apa? Pilot. Jadi pilot. Bagus ya, silakan dulu dilanjut oleh satu. Kok dia Dulu aja nggak apa-apa. Tidak mau. Tidak apa-apa dulu. Oke.
Jadi disegangkan untuk CV. Kalau saya tertarik untuk membuat CV karena kan saya mulai dari nol gitu dari kerja itu kan harus pakai CV ya. Ya. Saya sangat tertarik saya dengan pelatihan tadi. Ya gitu. Jadi CV ini tuh ada yang tahu nggak sebelumnya? CV itu selain buat melamar kerja tuh buat apa lagi? Ya, yang ini. Saya profil diri Ya, identitas. Salah. betul, semuanya betul jawabannya. Saya apresiasi kalian untuk jawabannya. Itu tuh jadi betul CV itu bisa buat data diri, buat apa lagi tadi? Identitas. Identitas, apa lagi? Data diri. Ya, jawabannya. Jadi CV itu sangat berguna ya. Jadi selain buat kita melamar pekerjaan, jadi orang-orang tuh kadang melihat kita tuh dari CV-nya dulu, ringkasan kehidupan kita. Jadi biar orang tahu kalau kita tuh pernah sekolah di sini, pernah bekerja di sini, jabatan kita apa, gitu, skill kita apa. Next, bagaimana membuat CV yang menarik menggunakan aplikasi Canva. Jadi CV itu kan kita gimana caranya membuat CV itu yang menarik, jadi biar orang tuh tertarik melihat ringkasan kehidupan kita. Karena sejatinya tuh di Indonesia tuh minim literasi. Orang Indonesia tuh kebanyakan malas membaca gitu. Jadi pengennya kalian yang enak dilihat sudah gitu. Enak aja dilihat, dibaca mah enggak kan gitu. Berarti alat Apa? maksudnya gimana? Jadi kita bikin CV di mana tidak terlalu banyak tulisan. Jadi tapi meringkas semua kehidupan kita gitu. Jadi kita mencatat main point dari kehidupan kita. Ya seperti itu. Makasih dokter. Nah, ini next selanjutnya. Jadi ini ada dua CV yang saya ambil dua sampel. Yang pertama itu yang sebelah sini. Yang ini dua-duanya nggak salah. Kalian mau bikin CV seperti ini silakan, mau bikin seperti ini silakan. Tapi di sini saya akan memberitahu bagaimana untuk CV yang menarik. Gitu. Jadi kalian itu kan misalkan ya, seandainya kalian jadi HRD gitu. Jadi kalian jadi HRD, kalian datang nih pelamar. Kira-kira CV seperti ini atau seperti yang ini yang kalian dapat? Gitu. Kenapa? Saya jadi identitas. Terus kelihatan lebih berwarna. Iya. Nah, Lebih menarik. jadi seperti itu. Kalau yang sebelah itu lebih monoton. Nah, jadi ini nggak salah, tapi kurang menarik. Kenapa saya bilang kurang menarik? Karena di sini dia lebih bercerita tentang kehidupannya, tentang saya. Dia bercerita. Jadi saya pernah bersekolah di sini. Ya silakan. Di sini dia menjelaskan pendidikannya dengan monoton, terus pengalaman kerjanya pun monoton dia tulis, dan kemampuannya pun ada di bawah hanya seperti ini gitu. Tidak seperti yang di sini. Iya. Dia meringkas, jadi dia nggak terlalu banyak bercerita seperti yang sana. Jadi ini gambaran CV yang menarik. Jadi buat HRD itu kebanyakan hanya ingin melihat tuh seperti ini, jadi main point gitu. Dari tentang sayanya, jadi dia dataran dirinya tuh menceritakan dirinya itu hanya sedikit. Dan dari dalam pendidikan gitu. Dan dilanjutkan dengan pengalaman kerja dan kemampuan gitu. Sebelah sini bisa di data diri, tempat tanggal lahir, alamat, di sini kontak kalian dan ini sosial media kalian gitu. Jadi sebenarnya itu CV itu hanya mencakup main point gitu, dari ringkasan kehidupan kalian. Ini contoh CV yang menarik yang sebelah sana ya. Mau nanya. Ya. Kalau belum punya pengalaman kerja, itu kan pengalaman kerja itu isinya. Jadi mungkin ada beberapa generasi fresh graduate yang ingin membuat CV dan bingung pengalaman kerjanya belum ada. Biasanya di sekolah itu zaman kalian SMK atau SMA itu biasanya ada yang namanya magang untuk PKL gitu. Ya biasanya ada PKL. Nah, di situ PKL pun bisa dimasukkan ke dalam situ. Kalau ada PKL kalian biasanya di SMK itu ada aktif berorganisasi. Biasanya bisa dimasukkan seperti pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS di sekolah atau pernah jadi ketua OSIS sekalipun bisa dimasukkan di situ. Gitu. Jadi intinya seperti ini. Ketika kalian ingin membuat CV, usahakan membuat CV-nya yang terarah gitu. Jadi kalian tuh jujur gitu, jangan bohong gitu di dalam CV teh. Kadang ada orang yang saking pengen keterima kerjanya, ya ditambah-nambahin
masukin gitu. Yang benar-benar kalian kuasai, yang kalian bisa, yang kalian pahami gitu. Jadi di sini saya akan meminta kalian untuk membuat CV. Jadi saya akan memasang-pasangkan kalian, jadi biar ada mentor ya istilahnya. Jadi buat sharing seputar CV yang akan kalian buat dan saya akan memantaunya. Jadi bisa dimulai dari sini. Tadi siapa yang dulu saya lupa namanya? Saudara Ria dan Vika ya. Saudara Ria dan Vika nanti berdua kalian bikin CV masing-masing. Dan dengan Adel dan siapa? Arnold ya, Arnold. Nanti disambung oleh Mawar dan yang satu lagi yang sedang di kamar mandi. Bisa dimulai. Kalian semua sebelumnya udah punya aplikasi Canva kan? Punya lah. Nah, jadi kalian bisa cari template-nya. Nanti di akhir sesi saya akan meminta 2 orang yang akan menunjukkan CV-nya. Ya bisa dimulai dari sekarang. Iya pakai Canva. Template-nya bebas tapi narik aja gitu, menurut kalian narik. Bang, gimana aku mau nanya dulu. Ya sekarang. Gimana tanggapan abang tentang adanya AI? Kan sekarang juga sekarang kan canggih. Ya. Kita tinggal ngambil data kita aja. Terus kita upload di AI itu bisa langsung jadi bentuk CV. Apakah itu mempermudah dong kita dalam membuat CV? Apa lebih alangkah baik kita buat secara mandiri? Apakah itu dampak positif atau negatif? Nah, Ya. Zaman sekarang kan AI makin canggih ya, jadi kita jangankan nanya gitu, kita minta dibikinin apapun AI bisa kita gitu kan. Kita kalau bikinin gua CV dong gitu ke AI, kita kasih data kita bikinin. Sebenarnya bagus-bagus aja. AI itu kreatif gitu. Kita terlalu kreatif untuk mendapatkan AI, tapi ada kalanya AI itu kan plus minus ya, namanya juga kecerdasan buatan manusia. Jadi kadang ada tiponya gitu. Jadi bahasanya pun dari ketikannya pun berbeda gitu. Kalau orang yang sudah biasa bermain AI itu, apalagi HRD nanti pas ngeliat ini mah bikinan AI kelihatan gitu. Jadi usahakan tuh bikin sendiri aja gitu. Template-nya kalian bebas bisa dibuat di AI atau template gitu. Tapi usahakan semuanya bikin sendiri gitu. Biar lebih baik. ya biar tulisannya pun lebih kita tahu nih tulisannya mana yang salah nih. Kadang kan kalau kita minta buat AI kita ambil, kita kopas, kita fotokopi udah. Iya. Kita nggak cek lagi, kita nggak lihat teliti lagi gitu. Ada aja yang gitu. AI kan gitu maksudnya juga kecerdasan buat manusia. Ya. Plus minus lah. Iya. CV. Kirim ini Kak. Kirim. Apa gimana nih kirimnya nanti? Sudah boleh nanti dikirim ke WhatsApp saya aja. Kirim ke kamu. Ke kakak. Ya, Aku pakai ke saya. CV masa ada. CV enggak sebenarnya kalau jadi buat kalau di zaman sekarang itu lapangan pekerjaan itu malah lebih banyak untuk wanita menurut saya. Gimana caranya? Pak, saya Iya, sebentar. Jadi buat sekarang tuh wanita tuh lebih banyak, perempuan tuh lebih banyak lapangan pekerjaan dibanding laki-laki. Itu data dari mana, Pak? Itu dari riset yang saya ambil dari 2018 hingga 2024. Emang itu data itu benar? Saya melakukan riset bahwasanya banyak pengangguran tuh angka pengangguran tuh laki-laki. Tuh. Sumpah, setuju. itu karena demografi Pak. Demografi pertumbuhan penduduk yang lebih batas dan juga karena apa ya, bonus demografi yang tidak terakumulasi dengan baik. Betul. Pak, apa tanggapan tentang tiga yang ada jadi? Mau komen saya kalau gitu. Kita lagi bahas CV ya Pak. Ya, kayak kita di bahas ini nanti mungkin di akhir kali ini kita bahas. Apa saya kan bilang itu CV kan ada nomor HP. Bisa. Bisa nomor HP rumah kalau di rumahnya Mas Kamal Bang. Pak, Kami surat. Belum mati.
Bang, abang udah lama kita bikin CV yang menarik. Alhamdulillah saya sudah terjun di dunia seni ini sudah ya kurang lebih setahun lah. Terus abang kerja Jadi abang HRD ya intinya? Karena tahu CV yang lebih menarik itu gimana? Saya sih lebih ke pengusaha aja. abang sama kan kerja pada jalan tuh ya Kalau kita kita pada jalan aku tahu kamu tahu mana Sebenarnya tuh saya tuh mulai mendalami CV ini karena pengalaman sendiri pribadi juga. Dulu sempat beberapa kali melamar pekerjaan dengan template yang seperti ini. Saya sudah kurang lebih nangkap di 18 lokal pekerjaan, ya kurang menarik gitu jadinya. Kayak itu bosan ngeliatnya mungkin ya karena kebanyakan yang seperti ini gitu. Jadi kayak ini nggak niat nih ini yang bikin ini cuma begini aja nih nggak wah gitu kayak gitu. Akhirnya saya membandingkan diri dan mencoba membuat template yang seperti ini yang saya maksud tadi yang lebih menarik dan lebih berwarna. Saya mencoba melamar, alhamdulillah ada 3 panggilan pekerjaan dari 5 lokal yang saya taruh gitu. kalau udah gimana bang Kalau udah silakan ambil job, nanti saya pilih salah satu yang akan ditampilkan di depan. gua banyak merah udah bang Bang, abang capek ya? Iya, saya ada tadi ganti-ganti. Udah semua? Ya, kalau ini saya pilih beberapa yang akan ditampilkan. udah bang Ya, sebentar. abang kita tuh bang istri itu bang Kok punya saya juga? Nah, Ya, sebentar. Nanti Sabar, ditambah. Buset. Sabar. Sabar, Kak. ini siapa itu? Kita salah satu yang kita review ini adalah punya Aksana Ria Saputra. Saya aja Pak. Nah, ini punya ini tuh bagus nih. Apa lagi sebaliknya? Nih. Ini jelas kan? Dia harus segini. Di sini udah bagus. Nama Rian Saputra, alamat Jalan Kampung Moncol. Jadi kalau terlalu lengkap kalian menyebutkan alamat gitu Kampung Moncol itu sampai RT dan RW. Tapi kalau bisa nanti ditambahkan aja kecamatannya atau kelurahannya. Kelurahan juga nggak apa-apa Kampung Moncol. Biar lebih jelas saja. Alamat email udah bagus, nomor HP dan profil. Saya ada lulusan baru dari pendidikan masyarakat dengan semangat tinggi untuk terlibat dalam dunia pendidikan dan kewirausahaan. Memiliki pemahaman mendalam, udah bagus pendidikan 2022 sampai 2026. S1 pendidikan masyarakat di Universitas Bogor 2019 sampai 2022 SMA negeri 2 Kota Bogor 2019 sampai
Iya. Ini Nama fotonya foto gue lagi. jadi udah bagus, ini udah bagus ya. Mama inovasi kita lulusan baru udah capai baju. Ini jauh tidak dari yang tadi sebelumnya. Apa aja Kak? Itu. Aja. Terus nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat sudah bagus seperti ini ya, nanti ya sudah bagus seperti ini. Alamat email, status pernikahan, kewarganegaraan, boleh. SNK, ITS, lulus, nah sudah baik. Mungkin nanti di bagian pendidikannya lebih di tahunnya aja ya, dari tahun masuk hingga tahun lulus. Pengalaman itu pernah menjadi anggota OSIS, anggota Paskibraka, atau bahasa Inggris ya. Apa jadi Abang, abang itu kalau CV coba banget. Jadi siapa? Kalau bisa, ini itu lebih formal ya. Nanti bisa lebih formal. Mungkin ini karena pelatihan aja, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau untuk pengalaman juga nggak apa-apa kalian tidak ini. Jadi pengalaman kalian itu bisa seperti ini juga, tapi usahakan ditambahkan tahun. Jadi Penampilan bacain dong. Menggambar konten kreator JJ. Masya Allah, ini udah bagus sekali ya keterampilannya gitu. Kak, saya mau laporan Kak. Ya. What is your name? Oh jadi buat contoh, nah jadi di situ tuh seperti ini ya nanti. Jadi dari Inovadula, nama tulisan nama lengkap, silakan. Enggak Pak, itu jangan di mulu saya malu. Nah mungkin yang selanjutnya itu dari Kusuma Wardani. Itu lagi kan coba. ini. Mungkin kalau untuk format ini sudah bagus, karena semua Wardani masih aktif kalau studi. Nah bisa lebih seperti ini ya, untuk yang benarnya jadi bisa jadi seperti ini kan, jadi ada kontaknya. Pendidikan SMK IT dan Ulfuddin, nice, universitas, pengalaman dari menteri, Masya Allah, dari santri ya, kemudian mahasiswa, oke, itu saya dengan pengalaman. Kalian habis Banyak, ini kerja sama tim, komunikasi dan personal, manajemen waktu, berpikir kritis dan analisis dan implementasi. Tinggal ini aja buat bekerja di bawah tekanan aja tinggal. Oh siap siap. Ini sudah bagus untuk saudara-saudari bawa. Ya. Mungkin tinggal fotonya aja ya, mungkin lebih formal aja fotonya. Bercakap dong. Belum banyak apa ya, fotonya Cakapan Inggris. Jadi kalau bisa dicontoh. Ya mungkin saja sebelum ditutup. Itu siapa? Jadi sebelum ditutup, kakak ingin nanya kesan dan kesannya gimana pelatihan hari ini. Mungkin dari sini silakan.